Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, materi selanjutnya masih pada pelajaran SKI, masih bab 1 tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sebelumnya mari kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kali ini kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hari ini adalah tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Menurut kalian, siapakah Khadijah binti Khuwailid itu? Nah, dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah ini selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak sekali harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolak oleh Khadijah. Selanjutnya yang kedua yaitu ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Nah, Abu Bakar ini adalah putra dari Abi Quhafah. Ia termasuk orang terkemuka kaum Quraisy yang pertama kali masuk Islam. Itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir ini merupakan suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga itu disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Artinya mereka itu memang dilarang untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya oleh Abu Jahal disiksa. Kemudian yang keempat ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya yang menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya, bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Arqam bin Abil Arqam ini sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ikut hijrah ke Madinah meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah demi untuk mengikuti Rasulullah, demi untuk tetap ikut dan setia kepada Rasulullah dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Nah, Bilal bin Rabah ini dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW
Nah, setelah mengikuti Nabi SAW dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Itulah Bilal bin Rabah. Nah, sekarang rangkuman dari materi awal kemarin terkait dengan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya ini sering mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud ini antara lain Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta, tahta, dan wanita, penyiksaan hamba sahaya, caci maki, sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW ini tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, di antaranya ada Khadijah. Nah, mereka dengan tabah, para sahabat ini dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka di antaranya ada Khadijah binti Khuwailid, ada Abu Bakar, ada keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada permulaan kerasulan ini menggunakan strategi dakwah yang masih secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah yang secara terang-terangan setelah turunnya ayat atau wahyu perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Yang keempat, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Kemudian yang terakhir, ketika berdakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini selalu bersabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti oleh para kaum Quraisy. Nah, demikianlah materi hari ini SKI tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga kalian semuanya senantiasa sukses dunia dan sukses akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.